Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di acara kesayangan kita, Sarapan Rohani, sarapan yang sesungguhnya bagi hati. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bu Ena. Bu Ena, pagi hari ini kita mau ngobrolin soal apa? Soal pengharapan. Jadi ini cuma tadi pagi waktu berdoa saya merasa Tuhan ingatkan, segarkan gitu ya, bahwa saya sekarang ini sudah sangat berubah jadi dari orang yang dulu itu saya ternyata hidup dalam kekecewaan. Saya tidak pernah tahu itu ya, sampai belakang-belakangan baru ternyata saya itu hidup dalam kekecewaan. Sampai sekarang ini saya jadi orang yang lebih kecenderungannya selalu lebih ke harapan yang baik daripada kekecewaan atau pesimisme gitu. Itu perubahan saya begitu. Saya tadi pagi merasa disegarkan, saya merasa itu luar biasa. Saya dari yang seperti itu bisa jadi seperti ini bukan sama sekali bukan dengan usaha saya, karena saya tahu tidak mungkin itu saya berubah dengan usaha saya, tapi itu kerjaan Tuhan di dalam hidup saya gitu. Terus tahu kalau misalnya ternyata selama ini kita tuh gak bener-bener punya pengharapan sama Tuhan itu gimana? Jadi saya dulu ya, ciri-cirinya saya itu, ini juga mungkin untuk saudara-saudara yang mungkin sama kasusnya sama saya. Kalau saya itu tidak tahu tujuan hidup dan saya tidak punya cita-cita, saya tidak punya itu. Besok menjadi apa? Sama sekali tidak tahu, tidak ada gambaran. Waktu masih kecil ya, masih SMA mau kuliah, itu kan harusnya sudah mulai bisa menata tujuan hidupnya kemana. Kira-kira saya tidak tahu. Saya masuk sekolah elektro karena cuma percakapan yang sangat sekejap yang tidak bermakna gitu loh dengan teman saya. Teman saya bilang, kamu sudah nemu tempat kuliah? Belum. Saya bilang, kamu mau kemana? Aku mau ke Elektro Satya Wacana. Dia bilang, itu lagi sekolah di Jember ya. Terus bagus tak elektronya? Iya bagus. Ya udah aku ikut kamu gitu. Cuma sekitar sama sekali tidak ada penataan tentang tujuan hidup mau kemana. Jadi itu salah satu ciri tidak ada pengharapan, karena tidak ada harapan, tidak ada tujuan ke depan. Kalau ada tujuan baru kita berharap kan, oh saya mau ke sana, itu membangkitkan gairah atau apa atau sesuatu untuk dikerjakan gitu, itu tidak ada. Kedua, setiap kali lihat mungkin kebanyakan bukan setiap kali mungkin, tapi kebanyakan kalau lihat atau ada di dalam masalah atau pilihan, kalau misalnya ada pilihan ini bagus ini atau ini bagus ini saya lebih melihatnya ke ketakutan ya. Kalau milih ini nanti begini itu negatifnya. Kalau milih ini nanti begini semuanya di sisi negatif, dan saya tidak bisa melihat saya lebih cenderung takut mengambil keputusan itu, sehingga saya jadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan juga, karena tidak ada keberanian untuk berharap bahwa kalau saya milih ini memang ada sisi resiko ini tapi yang baik ini gitu. Saya tidak bisa melihat itu. Jadi dua itu mungkin yang saya temukan sekarang, tapi mungkin poin-poin lain ada beberapa lagi. Cuma dua itu yang saya sekarang melihat, itu namanya hidup tidak ada pengharapan dan hidup dalam kekecewaan. Tapi itu mungkin untuk kita menilai secara umum. Tapi waktu itu saya tahunya pertama kali itu saya dikasih tahu orang itu tidak kenal saya, pendeta dia. Saya dalam satu seminar, setelah selesai kelas saya itu nanya ke dia. Saya nanya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan itu, tapi waktu dia lihat saya, dia itu kayak memandang dengan tajam sekali, dan dia kayak berbuat gitu. Kamu adalah orang yang hidup dalam kekecewaan, dia bilang gitu. Dan waktu itu saya nggak ngerti artinya, saya nggak ngerti itu waktu di Semarang. Terus setelah saya ke YWM, terus saya berjalan beberapa tahun baru ngerti saya. Itu maksudnya saya itu orang yang hidup dalam kekecewaan, tidak punya keberanian untuk berharap terjadi sesuatu yang baik dalam hidup saya kayak gitu. Terus setelah misalnya kita sadar kalau ternyata selama ini kita bukan orang yang punya pengharapan, nah untuk melangkah dari yang awalnya tidak punya pengharapan kepada pribadi yang punya pengharapan itu ya, prosesnya gimana? Prosesnya saya panjang ya, kurang lebih mungkin 2 tahun saya ini, dan saya pun waktu itu sebenarnya belum sadarnya itu sekarang setelah lewat proses itu baru bisa menghubungkan, oh makanya pendeta itu bilang gitu, oh makanya saya dulu gini, itu baru tergambar kelihatan gambarnya gitu ya. Tapi waktu itu yang saya rasa cuma saya ini tidak tahu Tuhan, wis itu top, dan saya
berusaha mengerjakan itu ya, sampai saya kepingin tahu Tuhan gitu ya. Nah itu menambah yang tadi. Terus yang menjawab itu tadi, bagaimana caranya? Kalau saya ya tetap itu deklarasi sesudahnya, bukannya ada soal pengharapan atau kecewanya ya, tapi soal ininya dulu. Pokoknya percaya sama Tuhan, kamu banyak deklarasi. Nah dari deklarasi terus saya akhirnya keluar dari kekecewaan. Terus setelah keluar baru saya noleh, itu baru ngerti, oh dulu itu saya ternyata orang yang kecewa, terus sekarang Tuhan sembuhkan jadi orang yang berpengharapan gitu. Itu jadi, tapi deklarasi itu main peran penting, walaupun waktu itu saya belum ngerti gitu, saya ini orang yang kecewa, belum ngerti. Tapi karena saya diajari deklarasi, saya deklarasi, terus akhirnya ya berubah itu tadi. Ini belum baca ayat dari tadi ya. Iya. Roma Iya. pasal 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini ternyata kalau kita ini anak-anak Abraham, yaitu yang mencontoh imannya Abraham. Imannya Abraham itu salah satunya dia berani berharap di tengah situasi yang tidak ada dasar untuk berharap gitu loh. Kekecewaan dan kemustahilan belaka, tapi dia berharapnya bukan sama keadaan situasi, tapi sama memang Tuhan yang menjadi Yesus lah harapan kita yang hidup gitu ya, istilah perjanjian barunya gitu ya. Tapi di perjanjian lama tidak ada kata-kata itu. Cuma Abraham yang jelas dia memiliki iman dan harapan itu bahwa dia nanti akan jadi bapak banyak bangsa. Tidak tahu caranya bagaimana Tuhan, tapi gitu. Sekarang saya melihatnya itu perjalanan saya dari orang yang bahkan di tengah segala kesempatan itu saya tetap melihat tidak berani berharap, tidak ada harapan. Itu sekarang jadi orang yang lebih mudah. Waktu kelihatannya ini mustahil, cuma saya enggak, tapi pasti bisa. Saya menikmati itu tadi dalam doa itu, wah saya jadi ya disegarkan lah, saya tahu itu, tapi disegarkan lagi gitu. Dan saya terima kasih Tuhan Yesus, ini benar-benar kerjaan saya jadi orang yang merdeka, karena pengharapan saya tidak sama sekali tidak bergantung sama situasi atau kemampuan saya gitu, tapi benar-benar Tuhan. Berarti orang yang berpengharapan adalah orang yang berani melihat sisi-sisi positif dari pilihan-pilihan yang ada, gak cuma main aman gitu ya Bu. Iya. Berarti berani ambil resiko, tapi juga tahu kalau misalnya pada suatu saat nanti kita pasti mencapai tujuan itu. Selama kita yakin bahwa ini memang yang Tuhan taruh untuk aku, dan itu biasanya memang mengandung tantangan bahwa seolah-olah di sekeliling kita semua ngomong ini nggak mungkin gitu. Jadi tapi di situ ya saya maksudnya sekarang saya merasakan bedanya di situ gitu. Jadi walaupun ini ngomong ini nggak mungkin, tapi saya merasa ya sudah. Tapi kalau Tuhan bilang itu ya sudah, itu yang akan terjadi. Saya cuma ngikut gitu, ngikut Tuhan. Berpikirnya bagaimana, saya ngikut gitu. Walaupun tantangan tetap ada untuk itu, tapi saya merasa sudah bisa berkemenangan gitu ya. Kalau ada tantangan untuk tidak percaya atau tidak berharap, saya sekarang lebih mudah untuk masih dan itu beda banget gitu rasanya, kebebasannya, kemerdekaan dan terasa ringannya itu beda. Berarti tetap yang jadi dasar kita untuk berharap adalah kita tahu kalau Tuhan mau kita mengambil pilihan itu. Janji Tuhan, iya kan. Ini masih bisa satu cerita? Bisa, boleh. Jadi salah satu ini saya yang semakin membuat saya bukan semakin, waktu itu pertama kali saya menyadari Tuhan itu sangat menghargai tinggi orang yang berani berharap di tengah kemustahilan, karena itu berarti orang ini percaya sama Tuhan gitu, benar. Itu saya melangkah masuk ke YWN itu saya sangat ketakutan, saya sangat maksudnya takut untuk berharap bahwa akan terjadi sesuatu yang baik untuk saya di sini, karena saya itu dalam perjalanan saya setelah depresi saya sadar bahwa saya tidak tahu Tuhan. Kedua, saya sadar saya tidak tahu Tuhan, saya ingin tahu, tapi apakah Tuhan itu mau
memberi saya pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu loh, terus sampai kenal itu saya tidak berani berharap sama sekali karena saya selalu percayanya saya tuh tidak disenangi sama Tuhan gitu kan. Jadi kenapa harus Tuhan mau begini begitu ke saya, wong saya tidak disenangi gitu. Itu akhirnya, tapi waktu saya melangkah ke WM itu saya pikir saya itu harapan saya terakhir, kalau ini sudah cara saya, jalan saya untuk berusaha saya untuk kenal Tuhan secara pribadi. Kalau ini gagal saya sudah tidak tahu lagi. Sedangkan yang ini aja saya tidak berani untuk berharap sebenarnya. Tapi saya tetap melangkah ke sana gitu, walaupun deg-degan. Kalau tak peragakan ya. Kalau ini diperagakan secara fisik, saya ini masuk suatu ruangan itu saya itu akan begini loh kayaknya. Pokoknya, ini aku diterima enggak ya? Terus pokoknya mau langkah gini aja itu. Ya ampun, itu ketakutan gitu loh. Dan terus tapi di situ terus saya, singkat cerita, saya di bulan ketiga di sana itu ke suatu pertemuan ibadah gitu ya. Itu tahu-tahu ada cewek dari Swiss, dia itu tidak kenal sama sekali sama saya, tapi waktu itu memang sesinya sesi melukis. Di dalam gereja itu ada sesi melukis, nggak usah cerita itu kepanjangan. Sesi melukis, dia itu melukis sambil dia rasa lukisan itu adalah pesan Tuhan untuk saya. Ini cewek Swiss yang tidak kenal saya. Itu dia gambar hati disuntiki harapan. Terus singkat cerita dia kasih itu ke saya. Memang sebelum dia kasih itu ke saya mulai ngerasain Tuhan di situ. Pertama kali saya merasa kayaknya ada sesuatu yang beda di dalam hidup saya. Saya nangis, saya bilang Tuhan, saya rasa sesuatu yang beda. Apakah ini yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau apa? Saya merasa ada sesuatu yang beda walaupun masih kecil gitu loh di dalam hati saya. Itu terus tahu-tahu waktu mau pulang dari gereja itu cewek itu kasih ke saya gitu, saya buka tulisannya itu ada gini, itu gambar hati disuntiki harapan, suntik gitu ya, alat suntik, tulisannya hope gitu. Terus di pojok itu dia tulisannya gini, terima kasih, Tuhan bilang terima kasih karena kamu memilih harapan, kayak gitu. Nah waktu itu saya enggak terlalu ngerti ya, saya pikir ya karena Tuhan bilang terima kasih karena akhirnya saya bisa merasakan dan mengalami percaya. Saya tadinya menafsirkannya gitu, tapi itu kata-katanya sebenarnya memilih harapan. Baru belakangan saya itu baru ngerti gini, oh ngerti saya maksudnya Tuhan, maksudnya itu waktu saya ini sebenarnya tidak berani berharap gitu ya, tapi saya di tengah-tengah ketakutan saya masih memilih, oh ini kayaknya harapan terakhir saya. Dan itu pun saya nggak tahu, sangat kecil sekali mungkin kemungkinan bahwa ini berhasil gitu loh. Tapi akhirnya saya tetap meresponi itu, dan Tuhan hargai tinggi di situ. Di tengah ketakutan saya segitu, saya masih mau milih itu gitu loh. Saya menangkapnya seperti itu, dan dari situ itu terus menumbuhkan saya sekarang jadi orang yang bebas dan merasa saya memuliakan Tuhan, saya menyenangkan Tuhan banget, saya membanggakan, saya membuat Tuhan bangga. Kalau di tengah kemustahilan itu saya berani, enggak, Tuhan bilang gini, sudah selesai. Dan saya sekarang bisa lebih mudah gitu loh. Dulu saya kayak gitu ya, saya sekarang membandingkan bedanya. Dulu gitu, sekarang gini. Wah, biasa. Pokoknya saya tadi pagi menikmati itu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ana buat sharingnya yang sangat-sangat memberkati kita semua. Berarti sebagai orang yang mau memiliki pengharapan, kita perlu punya keberanian untuk berharap meskipun itu sepertinya kemungkinannya sekecil sekali, tapi ketika Tuhan sudah pimpin kita, taruh kita dalam hati kita untuk memilih sebuah pilihan, maka kita harus berani untuk melangkah. Dan yang terpenting adalah respon kita ya Bu, kepada Tuhan. Ayat-ayatnya banyak sih, tapi mungkin nggak usah dibaca ya. 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, antara lain ketakutan untuk berharap. Kalau jadi takut itu mungkin karena ya itu kurang minta lagi kasih Tuhan yang lebih besar dirasakan untuk melenyapkan ketakutan itu. Terus satu lagi Roma 5 ayat 5 itu kita tahu kita itu berani berharap karena pengharapan tidak mengecewakan, katanya Roma 5 ayat 5. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ana untuk sharingnya, berbaginya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, acara Sarapan ini selalu memberkati Bapak Ibu Saudara di pagi hari. Terima kasih, sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dinda dan tim.